2 hari menjelang keberangkatan jemaah Indonesia ke Arafah, sejumlah persiapan terus dilakukan. Lalu seperti apa kondisi terkini di Mekah, Arab Saudi? Kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Imron Fahim di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum Imron, hingga saat ini bagaimana persiapan jelang puncak haji mengingat tinggal 2 hari lagi? Waalaikumsalam, Zuno dan saudara. Memang hari ini sudah hari kedua menjelang Armusna atau wukuf di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah dan Mina, lalu lempar jumroh. Ini persiapan dilakukan terus oleh pihak Masyarif dan juga Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Mereka telah menyiapkan sebanyak 1.169 tenda, kemudian juga akan menyiapkan 1.000 bus untuk mengangkut jamaah haji Indonesia, mulai dari hotel di Mekah, kemudian ke Arafah, ke Musdalifah, dan juga di Mina. Pihak Masyarif di Arab Saudi juga menyediakan 15 kali makan untuk jamaah haji selama berada di Armusna nanti. Makanan akan diberikan secara penuh mulai tanggal 8 Dzulhijjah hingga tanggal 13 Dzulhijjah, atau mulai tanggal 14 Juni hingga tanggal 19 Juni. Dan selain makanan, nantinya pos-pos klinik atau pos-pos kesehatan ini juga didirikan di sekitar tenda, yang nantinya pos-pos ini akan di-standby-kan petugas kesehatan baik dari pihak Masyarif atau pihak pemerintah Arab Saudi maupun dari petugas kesehatan dari Kementerian Agama Indonesia ataupun Kementerian Kesehatan Indonesia. Dan sejauh ini terkait dengan skema pergerakan jamaah haji, ini sudah ditetapkan bahwa jamaah haji nantinya akan digerakkan ke Arafah sejak tanggal 8 Dzulhijjah atau tanggal 14 Juni. Pergerakan jamaah ini akan dilakukan pada pagi hingga malam hari dengan mengikuti skema 3 tahap, yakni mulai pukul 7 pagi hingga pukul siang untuk yang tahap pertama. Kemudian untuk yang tahap kedua dimulai pada siang hingga sore. Kemudian yang gelombang atau tahap ketiga ini dimulai pada sore hingga malam hari, yakni pukul 23.30 waktu Arab Saudi. Nantinya jamaah akan bermalam di Arafah, kemudian hingga memasuki pagi hari mereka akan bersiap mengikuti wukuf di Arafah, dan nantinya pada siang hari selepas atau tergelincirnya matahari, jamaah akan memulai ritual wukuf di Arafah dengan diawali yakni khutbah dan lalu sholat duhur yang akan dipimpin oleh Amirul Hajj di masing-masing tenda ataupun maktab. Lalu pada 9 Dzulhijjah malam hari atau 15 Juni malam hari, jamaah akan bergerak dari Arafah menuju ke Musdalifah, baik yang mengikuti skema murur maupun mengikuti skema normal. Bagi yang skema normal nantinya akan mabit atau turun dari bus lalu bermalam di Musdalifah. Bagi yang jamaah murur ini hanya melintas saja saat tiba di Musdalifah, lalu berlanjut langsung ke Mina untuk melakukan lempar jumroh akobah. Bagi jamaah yang mabit nanti akan dijemput pada 10 malam Dzulhijjah untuk kemudian diantar ke Mina. Selama di Mina, jamaah akan melakukan lempar jumroh mulai tanggal 10 Dzulhijjah hingga tanggal 13 Dzulhijjah atau tanggal 16 Juni hingga tanggal 19 Juni. Jamaah haji bagi yang akan melakukan nafar awal ataupun nafar sani diminta untuk menyiapkan perbekalan seperti pakaian yang akan digunakan selama di Mina, karena selama di Mina nanti jamaah sudah tidak memakai kain ihram, jamaah diperbolehkan untuk memakai pakaian sehari-hari, karenanya diminta untuk menyiapkan
pakaian seperti celana panjang, baju, kaos, dan sarung yang secukupnya saja. Selain itu, jamaah juga diminta untuk membawa alat pelindung diri, mengingat cuaca atau suhu udara di Armusna cukup ekstrim, sekitar 41 hingga 48 derajat Celcius. Alat pelindung diri perlu dibawa seperti payung, kemudian masker, kemudian juga alat semprot ataupun alat lap untuk mendinginkan kulit agar tidak terlalu panas. Hal ini untuk menghindari juga overheat atau serangan panas kepada badan yang ini menyebabkan kesadaran jamaah bisa menurun dan juga pingsan. Yang perlu diperhatikan juga oleh jamaah haji, yakni rangkaian ibadah haji ini terdapat sejumlah rukun haji yang jika ditinggalkan, ini bisa menyebabkan hajinya tidak sah. Oleh karena itu jamaah haji perlu mengingat ini, yakni ada 5 rukun haji. Yang pertama harus memakai kain ihram. Sejak di hotel ini sudah harus memakai kain ihram. Kemudian niat ya, niat ihram ini dilakukan sejak di hotel karena jamaah haji yang berada di Mekah ini dianggap sudah sebagai mukimin seperti warga Arab Saudi sendiri atau warga Mekah sendiri, sehingga mikotnya ini bisa diambil di hotel. Kemudian setelah melakukan wukuf di Arafah, jamaah haji ini nantinya akan melakukan rukun haji yaitu tawaf ifadah, yakni mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian setelah itu akan melakukan sa'i sebanyak 7 kali dari Shofah ke Marwah, lalu tahalul, yakni mencukur rambut sebanyak 3 helai. Selanjutnya rukun haji ini harus dilakukan secara tertib, yakni diawali mulai dari ihram hingga tahalul. Tidak boleh mendahulukan rukun yang lain dari rukun yang lain karena akan membuat ritual hajinya tidak sah. Selain rukun haji, jamaah haji juga harus mengingat selalu yakni wajib haji. Wajib haji ini jika ditinggalkan hajinya tetap sah, namun jamaah haji harus membayar dam. Adapun wajib haji yang perlu diingat oleh jamaah haji yakni mabit di Musdalifah, kemudian mabit di Mina, kemudian lempar jumroh, lalu tawaf wada sebelum meninggalkan Mekah atau Tanah Suci. Pada tahun ini ada skema baru untuk mabit di Musdalifah, ini diperbolehkan tidak dilakukan bagi jamaah haji lansia, disabilitas, dan juga resiko tinggi. Mengingat kondisi di Musdalifah sangat sempit dan padat sehingga dapat memicu penumpukan jamaah, desak-desakan, dan nantinya dikhawatirkan akan memicu jatuhnya korban. Karena keberadaan bahaya atau ancaman ini kemudian dimunculkan skema baru yakni murur, sehingga jamaah yang lansia, disabilitas diperbolehkan tidak mabit, cukup melintas saja di Musdalifah lalu lanjut ke Mina. Demikian yang dapat kami laporkan dari Mekah, Arab Saudi. Kembali ke Anda di studio, Juno. Baik, semoga prosesi rangkaian jelang puncak ibadah haji dapat ditunaikan secara mabrur oleh calon jemaah haji Indonesia. Jaga terus kondisi Imran Fahim yang saat ini berada di Mekah, Arab Saudi.